Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adik sekalian. Pada pertemuan yang kesekian kalinya, dapat kita katakan itu yang pertemuan terakhir ya. Nanti saya lihat ada nggak konsep-konsep ataupun materi yang belum saya sampaikan. Pada pertemuan yang ke-16 ini, saya hadir di hadapan adik-adik sekalian untuk menyampaikan materi terkait dengan teori negara demokrasi. Ini udah lebih besar lagi nih dalam kita membuka cakrawala kita terkait dengan negara. Ini adalah bagian dari mata kuliah ilmu negara yang harus adik-adik sekalian pahami, harus adik-adik sekalian dalami. Karena Anda hidup ini kan udah bisa memilih ya di tahun 2024 ya. Jadi harus Anda pahami terkait dengan konsep negara, apa itu demokrasi, apa itu politik, dan perkembangan politik harus Anda ikuti. Apalagi Anda ini kan yang akan menjadi calon sarjana hukum ke depan, yang akan memberi gambaran, narasi, dan frame-frame terbaik untuk gagasan-gagasan hukum. Baik, pertemuan ini saya ingin membuka dengan memberi pemahaman kepada adik-adik sekalian, mahasiswa sekalian terkait dengan demokrasi. Apa demokrasi? Demokrasi adalah bentuk sebuah pemerintahan yang di dalamnya ada keputusan-keputusan penting. Yang di dalamnya ada kebijakan-kebijakan yang sangat urgen. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang didasarkan pada kesepakatan. Bisa mayoritas dan bisa juga secara minoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat. Itulah sebuah demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah adanya pemerintah yang memberikan ruang untuk keputusan-keputusan yang sangat penting untuk sebuah bangsa. Nah, gambaran lain atau batasan lain terkait dengan demokrasi yang dapat Anda sekalian pahami adalah suatu sistem pemerintahan di mana segenap rakyat ikut serta memerintah atau memilih wakil-wakilnya dalam lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintahan dan negaranya berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itulah namanya demokrasi. Jadi secara sederhananya bahwa demokrasi itu ada di tangan rakyat. Makanya konsepnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu gagasan yang harus Anda fahami secara pure tentang, fahami secara utuh tentang demokrasi itu. Bahwa demokrasi adalah untuk rakyat pada muara akhirnya. Nah, kita bicara terkait demokrasi, harus memahami bagaimana prinsip demokrasi yang sebenarnya. Ada beberapa prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat, kedaulatan masyarakat. Yang kedua, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Jadi, pemerintahan itu berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Memang benar, kekuasaan itu ada di level mayoritas. Kalau minoritas, dia tidak akan bisa berkuasa. Prinsip demokrasi selanjutnya adalah adanya jaminan hak asasi manusia. Lagi-lagi, negara hukum, negara kesejahteraan, semua menjamin yang namanya hak asasi manusia. Yang selanjutnya, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Dalam sebuah demokrasi harus
Bebas kita milih tanpa tekanan, tanpa sentuhan dari pihak manapun. Kita harus benar-benar sesuai dengan hati nurani kita. Ingat, kita memilih satu kali, namun untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu harus memilih dengan bebas, tanpa tekanan, adil, jujur. Itulah narasi sebuah prinsip demokrasi. Yang selanjutnya, prinsip demokrasi adalah persamaan di depan hukum. Sama dengan negara kesetaraan, negara hukum apalagi. Bahwa siapapun itu, rakyat apapun itu, sama di mata hukum. Tidak ada yang bisa bebas manakala dia benar-benar telah melanggar aturan hukum. Proses hukum yang wajar, ya. Ada kewajaran proses hukum itu sesuai aturan. Prinsip lain adalah pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yaitu tadi, ada pembagiannya, ada batasannya kerja porsi pemerintah itu. Ada eksekutif yang dijalankan oleh presiden dan lembaga-lembaganya, kementerian dan KL-nya, kementerian dan lembaga, badan-badan. Ada namanya porsi yudikatif yang dijalankan oleh para peradilan-peradilan yang ada. Peradilan tata usaha negara, peradilan negeri, peradilan agama, peradilan militer. Itu ada porsi-porsinya. Ada urusan legislatif yang menjadi pekerjaan utama anggota-anggota dewan kita, yakni mereka yang merupakan yang dipilih oleh rakyat, kembali ke rakyat, untuk rakyat. Makanya esensi daripada sebuah demokrasi adalah rakyat. Dalam demokrasi juga ada prinsip toleran, kerjasama, musyawarah untuk mufakat, damai, ada ketenangan hidup di sana. Demokrasi itu pesannya. Kita harus hidup dengan tenang, hidup dengan sejahtera, hidup dengan toleran. Tidak boleh hidup sendiri, harus kerjasama, kolaborasi. Yang terakhir, prinsip demokrasi adalah memperjuangkan namanya kesejahteraan masyarakat. Tidak akan jalan sebuah namanya demokrasi kalau tidak sejahtera sebuah rakyat itu, sebuah masyarakat itu. Itu fondasi utamanya. Makanya itu yang digaungkan oleh sebuah negara hukum, apalagi yang namanya negara kesejahteraan. Bagaimana memperjuangkan yang namanya kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Itu nilai esensinya. Nah, ciri pemerintahan demokrasi. Kalau tadi ciri demokrasi, sekarang ciri pemerintahnya yang demokrasi seperti apa? Yang pertama, adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, langsung atau tidak langsung. Kita udah menjalankan itu kah? Ya jalan, sekarang kan pemilu, siapa? Rakyat yang mengambil keputusan. Rakyat memilih. Baik langsung maupun tidak langsung. Itu udah kita jalankan satu. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara kita udah menjalankan itu enggak? Kita bisa checklist satu-satu itu. Adanya pengakuan, penghargaan, perlindungan. Kita udah melindungi hak enggak? Hak asasi manusia enggak? Udah kita jalankan. Namun memang belum pada porsi yang sesungguhnya. Belum pada porsi yang paripurna. Memang udah kita jalankan. HAM kita udah kita jalankan. Yang ketiga, ciri pemerintahan demokrasi adalah persamaan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Udah jalan nggak persamaan hak? Udah. Lagi-lagi masih ada catatan. Belum sesungguhnya. Belum paripurna. Udah jalan. Yang ketiga, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen. Alat penegakan sebagai alat penegak hukum. Udah juga. Mana? Coba lihat peradilan. Nggak bisa kita otak-atik. Nggak bisa kita campur aduk. Udah jalan. Yang selanjutnya adanya pers atau media sebagai kontrol kebijakan pemerintah. Udah mau tumbuh nggak? Media kita, pers kita, dunia komunikasi kita, dunia televisi kita, dunia koran kita, dunia digitalisasi kita udah jalan. Malah justru itu yang membuat kita tahu banyak hal karena adanya
pers sebagai kebijakan pemerintah yang kontrol tugasnya. Makanya pemerintah tidak akan bisa sewenang-wenang karena ada pers yang selalu membututi. Yang selanjutnya adanya pemilu yang bebas, jujur, adil untuk memilih pemimpin dan memilih wakil rakyat yang akan di Senayan itu. Terakhir adanya pengakuan keragaman suku, agama, dan golongan. Iya memang. Inilah konsep yang istilahnya terakhir ini adalah konsep moderasi beragama. Harus mengakui keragaman itu. Ada suku berbangsa, bersuku-suku kita ini. Banyak sekali suku kita di Indonesia ini. Ada agama, bermacam-macam agama. Ada golongan. Dan ada juga adat-adat yang juga berkembang. Dan ada budaya-budaya juga yang berkembang di dalam masyarakat dan rakyat kita ini. Itulah beberapa ciri daripada sebuah pemerintahan demokrasi. Nah, ciri negara demokrasi selanjutnya adalah yang pertama adanya keputusan pemerintah seluruh rakyat. Pemerintah didasarkan atas kehendak dan kepentingan semua rakyat, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok, bukan untuk pribadi, bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk pengusaha, bukan hanya untuk penguasa, namun memang untuk seluruh rakyat. Yang kedua, ciri konstitusional. Apa itu ciri konstitusional? Hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, dan kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang. Yang tiga, ciri perwakilan. Kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat untuk mengatur dan menyelenggarakan sebuah pengelolaan negara ini. Itu kita memilih anggota DPRD, kota kabupaten. Memang bisa rakyat itu berbondong-bondong duduk di anggota dewan? Nggak bisa. Provinsi juga ada perwakilannya. DPR pusat ada juga perwakilannya. Tidak semua masyarakat itu berbondong-bondong duduk di Senayan sana. Tapi ada manusia-manusia, ada rakyat-rakyat, generasi terbaik bangsa yang kita pilih untuk menyuarakan hati kita, menyuarakan harapan kita, menyuarakan gagasan kita. Itulah sebenarnya esensi daripada keberadaan yang namanya anggota dewan, anggota legislatif yang lagi-lagi dipilih oleh rakyat. Untuk apa? Untuk mengatur rakyat. Nah, ciri yang keempat adalah adanya pemilihan umum. Ya, ini kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak-pihak yang menjalankan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Ini kita sebentar lagi. Kita ada gawean besar, ada program besar yang akan kita jalankan pada bulan Februari 2024, yakni memilih generasi-generasi terbaik bangsa untuk duduk di lembaga legislatif dan generasi terbaik bangsa untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, pilihlah yang terbaik sesuai mata hati, mata batin adik-adik sekalian untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik ke depan. Yang kelima, ciri kepartaian. Nah, orang duduk di Senayan, rakyat duduk di Senayan itu melalui lembaga partai namanya. Menerapkan sistem kepartaian menjadi sarana untuk menjadi sistem demokrasi. Tidak boleh kita ujuk-ujuk mencalonkan diri tanpa melalui partai. Kita harus mendaftar ke partai. Partailah menyeleksi kita untuk mendapatkan nomor urut supaya rakyat memilih sesuai dengan yang ada. Di dalam nomor urut itu ada nama siapa di sana, kita pilih. Ada orang-orang, berbagai orang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Pilih yang terbaik dari 9 orang itu untuk mewakili, menyuarakan aspirasi dan harapan kita. Yang selanjutnya adalah ciri kekuasaan. Adanya pembagian dan pemisihan kekuasaan yang terkenal dengan trias politika itu. Ada porsi masing-masing. Jadi pemerintah menjalankan sebuah negara ini tidak bebas. Ada batasan masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Nah, pelaksanaan demokrasi Indonesia, ada istilahnya namanya demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut. Mulai dari berdirinya Indonesia sampai sekarang masih menganut demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila
adik-adik sekalian, perlu dipahami bahwa sebuah sistem demokrasi yang melaksanakan atau dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi muaranya untuk kesehatan rakyat. Kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Jadi demokrasi Pancasila itu memang kuncinya adalah musyawarah untuk mufakat yang arahnya, akhirnya muaranya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Yang dibicarakan itu apa? Untuk kesehatan rakyat. Nah, Indonesia lagi-lagi saya memberi catatan khusus bahwa Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang menjamin adanya fasilitas dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemanjuban budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan ditumbuh kembangkan sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ruh budaya yang baik itu dapat terpelihara dengan sesungguhnya. Nah, ada nilai-nilai demokrasi yang perlu dipahami oleh adik-adik sekalian. Satu, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga. Kalau ada pertikaian harus didamaikan dengan porsi melalui lembaga yang telah ditentukan. Yang kedua, menjamin tersenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Ada porsinya, ada aturannya dalam pergantian pimpinan. Membatasi kekerasan, tidak boleh sama kekerasan itu merajalela. Mengakui keanekaragaman dalam masyarakat yang mencerminkan dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Nah, dalam menerapkan nilai demokrasi, adik-adik sekalian, mahasiswa sekalian perlu memahami bahwa perlu adanya sebuah lembaga. Namanya satu, lembaga yang bertanggung jawab, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kedua, DPR mewakili golongan atau kepentingan masyarakat. Yang ketiga, organisasi politik, ada organisasi politik. Yang keempat, pers dan media massa yang benar-benar bisa mengkontrol, yang bebas dari tekanan siapapun. Yang kelima, adanya sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan. Nah, itulah gambaran yang sesungguhnya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga kita akan buka sesi tanya jawab atau diskusi untuk menambah wawasan kalian, melatih pola pikir Anda dalam menyampaikan gagasan atau pendapat. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga dapat memperkaya pemahaman Anda sekalian. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera.